بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan selalu berusaha menjalankan perintahnya serta selalu berusaha menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Dengan begitu kita akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah sebagai berikut. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, inna Allah khabba'a thalathan fi thalathin, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تهكروا من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ ولايته في خلقه فلا تهكروا من عباده أحدا فلعله ولي الله. Yang artinya, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, mungkin ia adalah walinya. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amalan-amalan ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya.
Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-temeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat menarik untuk menjadi rujukan berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu sebagai berikut. Ru'yal Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'ala Allah bika faqala awqafani baina yaday wa qala li bima qaddamta alayya fasartu adhkuru a'mali faqala lima aqbaluha wa innama qabiltu minka dhata yawmin nazalat dubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fatarakta alkitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala amdu bi'abdi ilal jannah, yang artinya dalam mimpi itu Imam Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jadi kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam, Imam Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemudian kemaksiatan itu diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita berbuat, diikuti dengan penyesalan dan bertobat. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-orek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati,
sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari hal-hal yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah bahasa Arab menyatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah, yang artinya, janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atas setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Surat Al-Hujurat ayat 11. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi Allah sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing baik di dunia maupun di akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim, malikun barrun raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله